Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hemat dimanapun Anda berada, menjadi seorang YouTuber harus mempunyai plan atau perencanaan yang well ataupun yang bagus, mulai menjalankan dari awal sampai mencapai kepada titik yang diharapkan bisa tercapai. Well, 7 plan outcome, 7 perencanaan outcome yang bagus dalam mencapai satu tujuan, satu kegiatan tertentu dengan perencanaan yang matang. Jadi seorang YouTuber atau menjadi seorang konten kreator ataupun selebgram dan lain-lain membutuhkan perencanaan yang harus disiapkan dari awal. Dengan perencanaan yang matang, dengan well plan yang bagus, kita bisa mencapai apa yang kita bisa harapkan. Ada 7 outcome yang perlu sahabat ketahui. Yang pertama adalah outcome harus dengan kalimat positif. Dengan kalimat positif, pikiran bawah sadar kita akan membentuk suatu perencanaan yang aktual, sehingga memerintahkan dan membentuk perilaku-perilaku untuk mencapai sasaran tersebut. Misalkan kita menggunakan kalimat negatif, misalkan dengan kata-kata saya tidak akan menjadi konten kreator yang bolos. Kata-kata tidak akan terbaca bias di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga dalam membentuk perilaku perencanaan atau plan kita akan menjadi bias dengan kata-kata negatif tersebut. Pastikan outcome yang pertama rencanakan dengan kalimat positif. Misalkan dengan kalimat menjadi konten kreator yang bisa bermanfaat dalam 1 juta subscriber di tahun 2022. Ini adalah kalimat positif dan kuantitas maupun kualitasnya jelas. Yang kedua adalah outcome harus berada dalam kontrol kita ataupun kendali kita. Misalkan kita ingin menjadi konten kreator atau selebgram yang sukses, walaupun selebgram si A tidak pernah membantu kita. Ini bukan dalam kontrol kita, karena kita akan melibatkan orang kedua, orang ketiga dalam mencapai outcome kita. Jadi pastikan semua outcome harus berada dalam kendali atau kontrol kita. Kita menjalani sebagai seorang konten kreator, mulai dari perangkatnya, editingnya, pembuatan videonya kita bisa mengontrol dengan staff ataupun dengan orang lain. Kita bisa mengontrolkan sendiri walaupun kita memanfaatkan SDM yang lain. Oke, itu outcome yang kedua. Yang ketiga adalah buatlah outcome sespesifik mungkin. Misalkan kita ingin menjadi seorang konten kreator yang sukses, ini tidak spesifik. Yang spesifik adalah misalkan kita menjadi seorang YouTuber dengan 1 juta subscriber di tahun 2022, atau menjadi 1 juta subscriber di tahun 2023. Ini lebih spesifik. Inilah syarat outcome yang paling utama untuk kita jalani. Oke sahabat, outcome yang ketiga harus spesifik sehingga kita lebih fokus. Jangan mengeneralisir atau outcome-nya secara umum. Oke sahabat hebat, yang keempat adalah outcome harus berbasis indrawi. Sesuatu yang bisa kita lihat langsung dengan mata atau visual kita, sesuatu yang bisa kita dengar langsung dengan telinga, sesuatu yang kita bisa rasakan lewat gerakan kita. Ini akan menjadi syarat yang keempat, harus berbasis indrawi, bukan angan-angan dan juga bukan hayalan, sesuatu yang bisa kita lihat nampak. Yang kelima, outcome harus punya sumber daya. Jadi jangan membuat outcome atau planning tertentu di luar dari sumber daya yang kita miliki. Misalkan kita memiliki budget yang terbatas, mulailah dengan awal yang ada. Jangan memiliki budget yang terbatas tapi mau memiliki drone ataupun memiliki editing-editing yang mahal atau bahkan mempekerjakan sumber daya yang lebih mahal. Pastikan berada dalam kendali sumber daya sahabat. Mulailah dengan handphone misalkan untuk menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber misal. Anda bisa memulai dari awal dengan sumber daya yang tersedia. Dan outcome yang keenam harus ada keselarasan, keseimbangan atau ekologisnya. Jangan menjalankan sesuatu kegiatan atau perencanaan yang tidak selaras dengan kemampuan kita, yang tidak selaras dengan budget kita, yang tidak selaras dengan SDM kita. Harus selaras. Itu outcome yang keenam. Dan yang paling penting dalam menyusun outcome adalah yang terakhir, yaitu harus memulai dari langkah awal. Misalkan menjadi seorang konten kreator, kita mulai dengan langkah awal, memulai membuat video dan memulai menguploadnya. Jangan terlalu berpikir banyak hal. Mulailah dengan awal, dengan apa adanya.
sehingga kita sambil berjalan kita bisa memperbaharui untuk merubah ke yang lebih baik. Sambil menerima informasi, kritikan, dan saran, kita bisa perbaharui dan menuju ke yang lebih baik. Oke sahabat hebat, itulah well format outcome. Ada 7 outcome yang perlu diperhatikan dalam menjalankan perencanaan apapun, menjadi seorang konten kreator, selebgram, youtuber, ataupun kerjaan-kerjaan offline dan online yang ada di sahabat semua. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.